Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Silahkan Ustadz Khalil untuk memulai. You are now unmuted. You are now unmuted. Assalamualaikum Ustadz Khalil, mohon maaf suaranya tidak keluar Ustadz. You are now unmuted. Coba di mute dan di unmute lagi Ustadz. You are now unmuted. Belum keluar Ustadz suaranya. Oh, logout dulu tadi, tapi nggak logout ya. You are now unmuted. Suaranya udah oke. You are now unmuted. Tinggal videonya Ustadz. Videonya sudah? You are now unmuted. Wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Para sahabat, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini dengan segala daya upaya kita, yakni untuk terus melakukan taqarrub ilallah, yakni mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita berusaha, yakni dengan segala kekurangan dan kelemahan kita untuk memberikan,
yakni sebuah kepantasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni kita hadir di majelis ilmu walaupun dalam bentuk online yang insya Allah pada kesempatan berbahagia ini tidak akan mengurangi pahala kita. Bahkan segala usaha yang kita lakukan pada kesempatan berbahagia ini untuk dapat hadir pada kesempatan berbahagia ini itu akan dicatat sebagai nilai lebih, yakni sebagai bentuk usaha kita untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga memohon kepada Allah agar senantiasa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, yakni sebagai suri teladan bagi kita yang menuntun dan membimbing kita ini berdasarkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya sangat bahagia bisa kembali bertatap muka bersama rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana amanah yang diberikan kepada kami, maka kami akan menyampaikan yakni terkait dengan kajian online ini. Mudah-mudahan para sahabat dan rekan-rekan dapat mengikutinya dengan seksama. Yang insyaallah sebagaimana kajian-kajian kita yang pernah kita lakukan sebelumnya, kita mengikutinya dengan penuh hikmah sehingga tidak mengurangi sedikit pun ganjaran pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang berusaha menyiapkan dirinya untuk hadir di majelis ilmu. Salah satu keutamaan mereka adalah dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada materi sebagaimana tema yang telah ditetapkan, yakni penyebab matinya hati manusia. Maka sebagai pengantar, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tentu tahu kita pada kondisi saat ini dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kondisi yakni sebagaimana kita ketahui, yakni berupa wabah atau pandemi daripada corona ini. Tentu karena kita sudah cukup lama tidak bertatap wajah, ya, maka oleh karena itu setidaknya saya akan memberikan sedikit pandangan bagaimana sebetulnya protokol Islam dalam menyikapi hal ini. Maka oleh karena itu rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya yang pertama menyikapi wabah COVID-19 ini wajib bagi kita untuk memperhatikan selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, bagaimana syariat Islam memberikan yakni bimbingan dan tuntunan kepada kita dalam menyikapinya. Maka oleh karena itu yang pertama yakni bahwasannya kita sebagai orang-orang yang beriman harus betul-betul memahami bahwasannya ini adalah bagian daripada qada ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita sekalian. Maka sikap kita yang terbaik menghadapi qada Allah Subhanahu wa taala adalah ridha, yakni dengan keridhaan kita atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita, maka itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Jangan sekali-kali yakni kita benci terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innal izamal jazai ma'a izamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya bala dan ujian yang menimpa kepada kita. Wa innallaha idza ahabba qauman. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibtalahum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha. Maka barang siapa yang ridha terhadap ujian atau yang bala yang Allah timpakan kepada mereka, maka akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahus sakhatu. Dan barang siapa yang benci maka kebencian itu untuknya.
Maka oleh karena itu, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menanam ataupun memupuk kesabaran atas ujian yang Allah berikan kepada kita berupa musibah. Yang insya Allah ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah dari ayat 155 sampai kepada ayat 157. Yakni Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar tatkala mereka menghadapi ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Allah berikan kabar gembira kepada mereka. Dan selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita tatkala kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beristirja. Apa itu istirja? Jadi mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar dengan doa dan zikir kita itu yang insyaallah akan menenteramkan hati kita dan jiwa kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari daripada itu juga kita senantiasa meningkatkan yakni amal ibadah kita atau takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita ditimpa musibah ataupun tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian. Yakni kita berusaha untuk memperbaiki salat 5 waktu kita. Termasuk di dalamnya adalah sedekah kita. Yakni memberikan ataupun menyumbangkan harta yang kita miliki bahkan yang kita cintai terhadap orang-orang yang membutuhkan. Begitu juga tilawah Al-Quran kita. Begitu juga salat-salat sunnah kita yang lain dan takarub-takarub lainnya. Seraya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat yakni wabah ini, menghilangkan wabah ini dan semoga wabah yang ditimpakan kepada kita ini bukanlah azab untuk kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama sikap kita dalam menyikapi wabah ini. Dan berikutnya yang kedua, bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk berobat. Maka oleh karena itu rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Kita diberikan tuntunan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk berobat atau menghilangkan penyakit. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala turidul mumrida 'alal musih. Jangan kalian campurkan orang yang sehat dengan orang yang sakit. Nah, kita tahu COVID-19 ini adalah wabah yang bisa menular. Misalnya melalui droplet air liur manusia. Ya, apakah tatkala dia berbicara ataupun tatkala kita bersin dan sebagainya. Maka para ahli mengajarkan kepada kita untuk apa? Jadi untuk menjaga jarak tatkala kita berinteraksi dengan mereka. Ya setidaknya 1 atau 2 meter lah tatkala kita berinteraksi dengan orang lain. Begitu juga kita tidak melakukan kontak fisik secara langsung. Apakah itu bersalaman, berpelukan, apalagi berciuman. Ya untuk sementara ini sajalah. Dan insya Allah Allah tahu bahwasannya kita sama muslim saling mencintai dan menyayangi. Dan kita menunjukkan rasa kasih sayang tersebut dengan apa? Yakni dengan keakraban kita sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita atau menggambarkan di dalam hadisnya yang lain mengatakan firra anil majzumi firarakal minal asadi. Jauhilah oleh kalian penyakit menular itu atau kusta itu sebagaimana kalian lari dari kalian dikejar singa. Maknanya apa? Yakni kita harus senantiasa yakni berusaha untuk yakni menghilangkan penyakit menular tersebut bahkan mencegahnya agar tidak tertular. Termasuk diantaranya adalah kita senantiasa mencuci tangan kita dengan sabun dengan baik dan benar dan kita tidak mengusap wajah kita melainkan kita dalam keadaan tangan kita bersih atau setelah kita mencuci tangan. Begitu juga yakni kita senantiasa merendam atau mencuci pakaian kita tatkala kita sudah selesai melaksanakan aktivitas dari luar rumah, tatkala berinteraksi dengan orang ramai dan sebagainya. Inilah tentunya sikap yang kedua menyikapi wabah sebagaimana yang
sampaikan oleh para ahli kepada kita dan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita. Yang ketiga, sikap kita dalam menghadapi wabah ini sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza sami'tum bitta'uni bi ardin fala tadkhuluha. Jika kalian mendengar bahwasannya satu wilayah itu sudah menyebar wabah di dalamnya, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum minha fala takhruju minha. Dan apabila wabah itu terjadi di tempat kalian, maka kalian jangan keluar daripadanya. Maka inilah yang dikenal dengan istilah yakni karantina atau isolasi wilayah. Maka oleh karena itu pada bagian ini sikap kita bahwasannya harus betul-betul memahami yakni bagaimana dalam satu wilayah yang sudah beredar wabah ataupun menyebar wabah di dalamnya, maka harus betul-betul diisolasi. Agar apa? Agar orang yang berada di dalam tidak keluar dan orang yang di luar tidak masuk ke dalam wilayah yang terkena wabah tersebut. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Dan rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya yang terakhir adalah yang keempat, yakni sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang taun. Apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengatakan annahu adzaban yab'atsuhu Allahu azza wa jalla ala man yasha. Bahwasanya taun itu adalah azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa ja'alahu Allahu azza wa jalla rahmatan lil mu'minin. Dan taun itu adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi kaum yang beriman. Walaisa min abdin, dan tidaklah seorang hamba kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam waqa'a ta'un, apabila terjadi wabah ta'un tersebut, fayamkusu fi baladihi, maka dia berdiam diri di negerinya, yakni tidak keluar. Atau dalam riwayat lain dikatakan fayamkusu fi baitihi, yakni dia berdiam diri di rumahnya. Sabiran muhtasiban, seraya dia bersabar dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha meyakini bahwasannya tidak akan menimpa kepada dirinya melainkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran yakni semisal mati syahid. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikenal dengan istilah lockdown, yakni yang kita ketahui selama ini telah diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sikap kita dalam menyikapi wabah. Maka oleh karena itu wajib bagi kita yakni menjalankan yakni apa-apa yang telah disyariatkan kepada kita sekalian, bahwasannya inilah syariat Islam yang perlu kita jalankan terkait dengan wabah yang menimpa kepada kita sekalian. Dan kita dilarang untuk mencelakakan diri kita dan orang lain. La darara wa la dirar, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga diperintahkan untuk saling menolong, saling bantu-membantu tatkala kita menghadapi masa sulit, karena inilah yang akan melangsungkan kehidupan saudara-saudara kita, yakni terjaminnya yakni keberlangsungan hidup mereka tatkala mereka mendapatkan kesusahan. Dan tentunya negara ini lebih bertanggung jawab terhadap kondisi yang demikian, yang insya Allah itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagai pengantar pada pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk ke dalam materi, yakni penyebab matinya hati manusia. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nasahul Ibad di halaman 74, di sana disampaikan bahwasannya Syekh Al-Balkhi pernah menuturkan satu hari, yakni Ibrahim bin Adam ini berjalan di kota Basrah di Irak. Maka tatkala dia berjalan, maka orang-orang yang berada di Basrah mengerumuni beliau. Dan mereka bertanya kepada Ibrahim bin Adam, yakni tentang firman Allah Subhanahu wa taala,
ud'uni astajib lakum. Yakni bahwasannya berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir tersebut, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan permohonan kalian. Maka orang-orang tersebut mengatakan, kami telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa kami sampai saat ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Ibrahim bin Adam mengatakan itu disebabkan matinya hati kalian. Yakni matinya kolbu kalian yang disebabkan oleh 10 perkara, kata Ibrahim bin Adam dalam kitab Nasaihul Ibad. Maka ini yang akan kita kaji dan akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengikutinya, yakni apa yang menyebabkan kolbu kita mati sehingga menjadi penyebab tidak dikabulkannya doa-doa kita dan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu, ya, bagi kita sekalian, ad-du'a mukhul ibadah. Ya, doa itu adalah intinya ibadah. Bahkan untuk kita pada saat ini doa itu adalah senjata yang paling ampuh. Lantas bagaimana kalau seandainya yakni kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi doa kita seolah-olah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikisahkan tentang Ibrahim bin Adam tersebut. Maka rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama yang menyebabkan manusia kolbunya mati sehingga berimplikasi tidak dikabulkannya doa-doa mereka. Maka yang pertama, ya, sebagaimana kami ikuti dalam kitab Nasaihul Ibad adalah araftumullaha wa lam tuaddu haqqahu. Yakni kalian kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi kita tidak menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hak-haknya Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat Muaz, yakni Muaz bin Jabal. Ya, dia bertanya, wahai Muaz, apa hak Allah Subhanahu wa taala itu? Maka sahabat tersebut, ya, menjawab, Allahu wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka pada saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Muaz, yakni apa haknya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ayya'budu wa la yusyrikuna bihi syai'ah. Yakni hendaklah engkau menyembahnya dan janganlah engkau menserikatkannya dengan sesuatu apapun. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang penting untuk kita ketahui. Yakni haknya Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk diibadahi dan jangan sekali-kali kita menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan menserikatkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tahu dan kita diajarkan bahwasannya memahami tentang hakikat kehidupan itu adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi kita. Dan kita telah diajarkan bahwasannya tugas atau visi misi hidup kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Maka oleh karena itu hak Allah Subhanahu wa taala itulah untuk diibadahi. Maka tunaikanlah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas kita, ya, hidup di dunia ini. Apakah itu ibadah mahdhah ataupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah tauqifiyah. Ya, ibadah-ibadah ghairu mahdhah di dalam yang termasuk adalah di mana aktivitas yakni antara manusia dengan dirinya sendiri termasuk dengan orang lain. Bahwasannya Islam memiliki aturan. Ya, Allah SWT telah menurunkan aturan agar apa? Agar dalam aspek atau dimensi tersebut manusia tetap terikat dengan aturan-aturan Allah yang insya Allah itu terhitung sebagai apa? Ya, ini ibadahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama yang menyebabkan kalbu manusia menjadi mati, yakni
merasa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kedua? Dikatakan dalam kitab tersebut, yakni qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bih. Yakni kalian membaca kitab Allah, yakni membaca Al-Qur'an, ya. Wa lam ta'malu bih. Tetapi kalian tidak mengamalkan isi Al-Qur'an tersebut. Nah, ini catat baik-baik bagi kita. Ya. Tatkala kita sudah melakukan aktivitas yakni qiraatul Qur'an, tilawah Al-Qur'an, ya. Maka kita jangan merasa puas. Ya, jangan pernah merasa puas sampai kita bisa mengamalkan isi Al-Qur'an tersebut. Rekan-rekan dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami kutipkan ini dalam kitab Min Muqawimat Nafsi Islamiyah. Jadi pada bab yang kedua Ta'ahudul Qur'anul Karim. Bahwasanya di sana disebutkan yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tentang orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Bagaimana besarnya pahala orang-orang yang membaca Al-Qur'an ataupun keutamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Dikatakan man qara harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf, ya, dari kitabullah, yakni Al-Qur'an, ya, maka dikatakan falahu bihi hasanatun, maka baginya, ya, satu huruf tatkala dia membaca maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu huruf itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an tersebut, maka dia mendapatkan satu kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Coba bayangkan besarnya pahala. Diteruskan dalam hadis ini dikatakan la aqulu alif lam mim harfun, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Akan tetapi, ya, alif itu satu huruf, ya, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Maknanya apa? Tatkala kita membaca dalam Al-Qur'an alif lam mim, maka 30 ganjaran kebaikan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tatkala kita membaca bismillahirrahmanirrahim, lantas kita membaca suratul Fatihah, lantas kita membaca surat-surat yang lain. Begitu besar pahala orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Tapi ternyata orang yang membaca Al-Qur'an tersebut dikatakan, yakni qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bih. Tapi kalian tidak mengamalkannya. Maka ini akan menjadi penyebab kalbu kita itu akan mati. Maka wajar di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya bahwasannya dikatakan Al-Qur'anu syafi'un musyaffi. Al-Qur'an itu syafi'un. Syafi'un itu artinya adalah apa? Yakni dia itu sebagai pembela. Al-Qur'an itu akan menjadi pembela kelak di yaumil qiyamah. Yakni kepada orang-orang yang menjadi sahibul Qur'an. Selanjutnya, musyaffi'un. Al-Qur'an itu juga bisa dimintai pembelaannya. Jadi orang-orang yang senantiasa membersamai Al-Qur'an, yakni sahibul Qur'an, ya, mereka selain akan dibela oleh Al-Qur'an dan mereka bisa meminta pembelaan kepada Al-Qur'an. Dan dilanjutkan dalam hadis ini katakan wa mahilun. Wa mahilun di sini adalah yakni wa mahilun itu adalah Al-Qur'an, yakni mampu menyeret, ya, kepada orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Qur'an, ya, musaddaq, ya, dan Al-Qur'an itu adalah pembenar dari kitab-kitab suci sebelumnya. Dan dilanjutkan dalam hadis ini dikatakan man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di hadapannya, maka Al-Qur'an akan menuntunnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ja'alahu khalfahu qadahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, maka Al-Qur'an akan mendorongnya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya. yakni kenapa kita tidak hanya sekedar yakni membaca Al-Qur'an tetapi mengamalkan Al-Qur'an.
Karena ternyata tatkala kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkannya, ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya buat diri kita. Maka di sana dikatakan, apa yang dimaksud dengan man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surganya Allah SWT. Maknanya apa? Tatkala dia beramal, tatkala dia melakukan sesuatu, yakni dia senantiasa melihat Al-Quran. Apakah ini diajarkan Al-Quran, diperintahkan oleh Al-Quran? Bagaimana syariat ya menyikapi masalah ini? Maknanya tatkala kita ingin mengamalkan sesuatu, kita mengamalkannya tentu berdasarkan Al-Quran dan apa-apa yang menjadi petunjuk daripada Al-Quran, yakni as-sunnah, ijma'us sahabat dan qiyas itu sendiri. Maka inilah orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu di hadapannya. Ya, yakni orang yang beramal lantas mereka melihat ataupun memperhatikan apakah amalannya tersebut yakni memang diajarkan dalam Al-Quran dan sebagainya. Dan mereka tidak menjadikan apa? Tidak menjadikan Al-Quran di belakangnya. Bahkan dalam satu riwayat bukan dikatakan ja'alahu khalfahu, yakni wara'a zuhri, yakni di belakang punduknya. Jadi punduknya. Jadi kalau sudah di belakang punduknya di sini, walaupun dia melihat ke belakang, maka dia tidak akan melihat Al-Quran. Maknanya apa? Yakni orang-orang yang memang betul-betul tidak mau mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri. Dan ini yang kedua, yang menyebabkan kalbu manusia, yakni menjadi mati. Apa? Qara'tum kitaballah, ya, yakni kalian membaca Al-Quran, lantas di sana dikatakan walam ta'malu bih, tapi kalian tidak mengamalkannya. Nah ini ya, yang kedua yang menyebabkan kalbu manusia itu menjadi mati sehingga berimplikasi tidak dikabulkannya doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kita masuk kepada yang ketiga. Apa hal ketiga tersebut yang diajarkan Ibrahim bin Adam kepada penduduk kota Basrah yang menyebabkan kalbu manusia bisa menjadi mati? Di sini dikatakan idda'autum adawata iblisa wa walaitumu, yakni kalian mengakui dan kalian mengatakan bahwasannya kalian memusuhi iblis, tapi ternyata wa walaitumu, dan kalian mengikuti perintahnya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Jangan sampai ya di saat kita sedang bersama-sama dengan sahabat kita, ya, karena ghirah, semangat itu ada, ya, dengan tegas mengatakan apa? Ya, iblis itu adalah, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Tapi di saat kita bersendirian ternyata kita mengikuti apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang dibisikkan oleh iblis dan syaitan itu kepada kita sekalian. Maka rekan-rekan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita bisa lihat pada saat ini, di mana orang-orang yang mengakui bahwasannya iblis itu adalah musuhnya, tetapi dalam kehidupannya pada faktanya mereka senantiasa mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh iblis itu sendiri. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai contoh, maka kita ambil ibrah dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Coba, jelas bagi kita. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya. Pada orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. yakni secara totalitas, secara keseluruhan. Tak pilih-pilih kita itu dalam mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Islam kepada kita. Apa-apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ayat ini diperkuat dengan ayat yang lain. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maknanya apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepada kita ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita tinggalkan. Begitulah kita berislam untuk menjadi muslim yang kafah. Ini Allah perintahkan kepada kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka coba kita lihat, tatkala Al-Quran telah menginformasikan kepada kita bahwasannya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita sekalian, maka apa? Ya betul-betul menjadikan setan itu sebagai musuh kita. Iblis itu sebagai musuh kita, dan jangan kita jadikan setan itu sebagai teman kita. Mana orang-orang ya yang menjadikan iblis itu sebagai setan, sebagai apa? Sebagai temannya, sebagai apa? Sebagai sahabatnya yang dia taati dan sebagainya. Apa? Ya, orang-orang yang tidak mau berislam secara kafah, yang masih setengah-setengah dalam mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam. Maka oleh karena itu rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ulah pilihnya kita terhadap ajaran Islam ini itu menyebabkan kalbu kita menjadi mati, yang dapat berimplikasi tidak dikabulkannya doa kita kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, itu yang ketiga, yakni yang menyebabkan kalbu kita menjadi mati. Lantas berikutnya yang keempat, yang menyebabkan kalbu manusia menjadi mati, kata Ibrahim bin Adam, yakni idda'aitum hubbar rasuli wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Yakni kalian mengaku cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian meninggalkan asarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana jelaskan dalam surah Al-Hasr tadi, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya sebatas di bibirnya saja, tetapi kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harus dibuktikan, ya. Dibuktikan yakni dengan apa? Dengan ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yakni mahabbatul abdi lillahi wa rasulih ta'ani ta'atuhu lahuma wa ittiba'uhu amrahuma. Jadi tatkala kita mengatakan kita cinta kepada Rasul, atau kita mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka makna cinta kita kepada Rasul itu, ya agar tidak dikatakan hanya sekedar manis di bibir, maka adalah yakni kita taat kepada keduanya. Dan kita ittiba kepada apa-apa yang diperintahkan oleh keduanya. Ini Allah dan Rasul. Maka kalau kita mengatakan kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sudah selayaknya yakni kita taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita ittiba kepada apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ini insyaallah ya hati kita akan terjaga dan tidak akan mati. Maka oleh karena itu rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita telah mengakui kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan athar dan sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa-apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang telah ditinggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk jejak-jejak, ini amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, jangan sampai kita tinggalkan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat, yang membuat kalbu manusia menjadi mati, yang berimplikasi tidak dikabulkannya doa manusia tersebut. Idda'aitum hubbar rasuli wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Yani kalian mengaku cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas kalian meninggalkan athar dan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas berikutnya, yang ke-5, yang menyebabkan kalbu manusia menjadi mati. Idda'aitum hubbal jannati. Ya. Engkau mengakui atau engkau mengatakan, ya, bahwasannya cinta terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Walam ta'malu laha, tapi kalian tidak beramal yang akan dapat menghantarkan kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah Subhanahu wa taala itu akan diisi yakni oleh orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Surga Allah Subhanahu wa taala itu diperuntukkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard
uiddat lil muttaqin. Ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi tersebut diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, amalan yang akan dapat menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Maka kalau dijabarkan sangat luas orang-orang yang bertakwa. Ya. Yang menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa diingatkan oleh para khatib, ya imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Ini senantiasa kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang dilarang ke atas kita itu adalah ini tentang haramnya riba untuk kita tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk meninggalkan sisa riba jika kita orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bertakwa. Ya. Termasuk juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan ketakwaan yang hakiki inilah yang akan menghantarkan kita yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kita tanpa tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada materi kita dalam kitab Nasaihul Ibad, yakni 10 perkara yang menyebabkan hati manusia menjadi mati, yang menyebabkan tidak dikabulkannya doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni idda'aitum hubbal jannati wa lam ta'malu laha. Yakni jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengaku cinta, mengaku ingin masuk ke dalam surga tapi tidak melakukan amalan-amalan yang akan menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-5. Dan kita lanjut kepada yang ke-6, yakni idda'aitum khaufan nar. Kalian mengakui, kalian takut ya untuk dilemparkan, untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Walam tantahu 'anil dzunub. Tapi kalian tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah berhenti dari perbuatan dosa. Terus melakukan perbuatan dosa. Maka inilah yang akan menyebabkan kalbu kita menjadi mati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka dikatakan, ya segala bentuk kemaksiatan itu menjadi apa? Sababun ilal fasad. Ya, ini menjadi penyebab daripada kerusakan. Maka oleh karena itu tinggalkanlah segala bentuk pelanggaran-pelanggaran kita, ya ini terhadap hukum syara, terhadap apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni jangan sampai kita tinggalkan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala segera kita tinggalkan. Karena pelanggaran kita terhadap itu akan menjadi sababun ilal fasad. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, ini telah tampak kerusakan ya di darat dan di lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Bima kasabat aydin nas, ya. Ini ditafsirkan oleh para ulama ay bil ma'asi, dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Apa? Ini pelanggaran-pelanggaran mereka, perbuatan-perbuatan dosa mereka. Maka jangan sampai kita mengakui, ya, kita takut kepada api neraka, tapi kita tidak pernah meninggalkan perbuatan dosa. Termasuk di dalamnya, ini hal yang senantiasa saya ingatkan kepada para jamaah, juga kepada para sahabat. Ini orang-orang yang senantiasa memperolok-olok nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan mengatakan tidak apa-apa, kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita masuk surga. Memang mereka berpikir bahwasannya nerakanya Allah Subhanahu wa taala kita berada di dalamnya itu cuma sebentar. Seperti kita hadir di majelis ini 1 atau 2 jam lantas akan berakhir. Tidak begitu wahai sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di dalam surga, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu perbandingannya, yakni 1 hari kehidupan dunia itu sama dengan 50.000 tahun kehidupan akhirat. Coba bayangkan oleh kita rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di dalamnya itu untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan olok-olokan. Maka tatkala kita ingat nerakanya Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa?
dengan rasa takut ya yang muncul pada diri kita, yakni akan azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat atau melakukan perbuatan dosa, maka muncul yakni keinginan kita untuk taat kepada Allah dan kita bersegera untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ingatkan sekali lagi, catat ya, jangan jadikan neraka Allah Subhanahu wa taala yakni sebagai bahan olok-olokan ya. Nah, ini jangan sampai kita terjebak ya kepada perkara yang keenam, yakni idda'aitum khaufan nar wa lam tantahu 'anid dzunub. Yakni kita mengakui bahwasannya kita itu takut neraka ya, tapi kita tidak pernah meninggalkan perbuatan dosa. Maka tatkala kita mengetahui apa yang kita lakukan adalah ternyata itu perbuatan dosa, maka tinggalkan. Kenapa? Karena kita meninggalkan yakni sebuah kemaksiatan itu tidak butuhkan persiapan. Jadi butuhkan persiapan. Ya tinggalkan saja. Ya, tinggalkan saja. Nah, itu tentu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan ya, tatkala kita didakwahi ya oleh rekan-rekan yang lain untuk meninggalkan keharaman, yakni melakukan perbuatan riba. Kita lihat ya di sana kita banyak sekali berpikir ya, kalau seandainya kita tinggalkan ini, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan ini, ya dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk ya godaan yang dilakukan syaitan kepada kita, ini untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan dosa itu. Maka ditinggalkan saja yang namanya kemaksiatan itu. Ya. Selanjutnya yang ketujuh yang menyebabkan kalbu manusia menjadi mati, yakni idda'aitum annal mauta haqqun. Jadi kalian mengakui bahwasannya sesungguhnya kematian itu adalah hak, yakni pasti kedatangannya. Walam tasta'iddu lahu, tetapi kalian tidak mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi kematian tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Maka tidak ada di antara kita, bahkan semua rekan-rekan yang hadir dalam majelis ini, ya, yang akan hidup selamanya. Dan kita tidak pernah tahu kapan ajal kita akan tiba, kapan jadi Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita. Maka perkara kematian ini juga termasuk perkara yang jangan kita buat bahan-bahan olok-olokan. Ya. Maka oleh karena itu diajarkan dalam Islam zikrul maut itu adalah hal yang sangat baik. Ini mengingat akan kematian. Ya, sehingga kita mengingat sudah berapa banyak amalan yang kita lakukan dan sebagainya. Sehingga tatkala kita mengingat kematian, maka kita akan mengingat Allah. Apakah kita akan selamat ya dari azab Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka orang-orang yang mengakui bahwasannya yakni kematian itu adalah sebuah kepastian dan kebenaran akan terjadinya, maka tatkala mereka tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut, maka ini adalah yang menyebabkan kalbu mereka menjadi mati dan doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak bisa lari daripada kematian dimanapun kita berada. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka kematian itu akan menemui kalian. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang-orang yang kalbunya senantiasa ada ruh dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terpaut yakni dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan senantiasa mengingat akan kematiannya, bahwasannya kehidupan mereka pada saat ini yakni tidak kekal dan abadi. Orang-orang yang bertakwa betul-betul faham dan mereka senantiasa mengingat akan apa? Yakni akan hari kehidupan, yakni hari esok, yakni hari yang kekal, hari yang abadi, di mana manusia
yakni bertemu dengan Rabb-nya, dimintai segala pertanggungjawaban apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Maka oleh karena itu rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya senantiasa mengingatkan yakni tentang ukuran atau kadar kecerdasan seorang itu, yakni tidak diukur daripada apa? Yakni berderetnya titel ya yang dia miliki dan sebagainya. Ya, tapi kecerdasan seseorang, kepintaran seseorang itu disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Ini orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang jenius itu adalah orang-orang yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, mampu mengontrol hawa nafsunya. Ya, dan orang-orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ini adalah orang-orang yang cerdas. Betapa kalau seandainya kita pelajari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut, kenapa mereka dikatakan orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang pintar? Bagaimana tidak mereka betul-betul mempersiapkan kehidupan yang abadi. Kehidupan yang singkat ini, yakni mereka jadikan tempat menanam, dan nanti kehidupan akhirat maka mereka akan memanen apa-apa yang telah mereka tanam dalam kehidupan dunia ini. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang ya yang mengakui bahwasannya kematian itu adalah sebuah kepastian, tapi kita tidak pernah mempersiapkan yakni untuk menghadapi kematian. Maka rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, sahabat yang saya cintai, maka sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim, maka jadikanlah yakni kematian itu sesuatu yang senantiasa kita ingat dan jangan kita lupakan bahwasannya kehidupan kita ini tidak selamanya dan akan ada pasti ya sebuah kepastian bahwasannya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni di mana yakni maut itu menjadi pintunya kelak. Jadi kematian kita akan menjadi pintu yakni bertemunya kita kelak dengan Allah Subhanahu wa taala atau memasuki kehidupan akhirat. Nah, ini yang apa? Yang ke-7. Dan kita masuk yang ke-8. Apa yang menyebabkan kalbu manusia menjadi mati? Ya, ini dikatakan istaghaltum bi uyubi ghairikum. Kalian disibukkan dengan aib saudara kalian, aib orang lain. Kita disibukkan dengan aib orang lain. Wa taraktum uyuba anfusikum, dan kita lupa terhadap aib diri kita sendiri. Kita senantiasa mengumbar aib-aib saudara kita. Ya. Maka dijelaskan dalam surah Al-Hujurat, orang-orang yang mengumbar aib saudaranya itu, ya ini diumpamakan seperti orang memakan bangkai saudaranya. Maka tinggalkanlah perbuatan ini. Jangan sampai kita disibukkan dengan aib orang lain sehingga kita melupakan aib kita sendiri. Bahwasannya jika saat ini kita terlihat baik di hadapan orang, bukan karena kebaikan-kebaikan kita, tapi karena Allah SWT masih menutup aib-aib kita. Maka jagalah aib-aib saudara kita. Bahkan kita harus menjadi orang yang mempelopori menjaga aib-aib saudara kita. Sebagaimana saya senantiasa mengingatkan beberapa rekan-rekan, yakni kawan-kawan di MTR senantiasa tatkala bertemu, ya, bahkan tatkala datang seseorang, ya, untuk menceritakan aibnya sendiri, ya, saya senantiasa mengatakan, tahan wahai saudaraku, ya, simpanlah aib yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini, jangan kalian buka. Bahkan terhadap aib dirinya sendiri, ya, jangan kita buka aib yang telah ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jikalau memang itu adalah hal yang sangat penting, ya, dalam beberapa hal nanti, ya, memang harus ya disampaikan, ya, misalnya untuk meminta fatwa, ya, meminta solusi dari permasalahan yang dihadapkan atau yang dihadapi, maka insya Allah itu tidak mengapa. Tapi ya jangan kita terburu-buru untuk senantiasa membuka aib kita di hadapan saudara-saudara kita. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ke-8 yang menyebabkan kalbu manusia menjadi mati. Ya, sehingga tidak dikabulkannya doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya yang ke-9 adalah ta'kuluna rizqallah wa la tashkuruna. Yakni kalian memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalian tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Ya, maka diingatkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Bagaimana di sini dikatakan yakni memakan rezeki Allah dan tidak bersyukur kepada Allah itu menjadi matinya kalbu kita, hati kita. Al-Qur'an sudah menjelaskan. Ya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur nikmat,
Ini tidak bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, maka diancam. Inna adzabi lasyadid, sungguh azabku ya sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana doanya mau dikabulkan? Orang yang ingkar terhadap kenikmatan yang Allah berikan, Allah ancam dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana doanya mau dikabulkan? Ini benar apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, yakni ta'kuluna rizqallah, yakni engkau memakan rezeki Allah, kalian memakan rezeki Allah tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Rabb-nya? Ya. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang kita dapati atau kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua rizki ini adalah, segala bentuk kenikmatan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lain. Termasuk rezeki-rezeki kita. Ya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pekerjaan kita. Maka tatkala kita mendapatkan itu semua, maka apa yang kita lakukan? Maka kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukur kita ya, yang paling nyata kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan segala bentuk kenikmatan kepada kita sekalian adalah bertambahnya ketaatan kita, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bentuk syukur yang paling nyata, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah akan menjadikan rezeki yang didapatkan oleh seorang hamba itu mendapatkan keberkahan, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, ya, au ziyadatut ta'ah. Bertambahnya kebaikan dan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Maka tatkala orang ya mendapatkan rezeki berupa apa? Pekerjaan yang bagus, yang mendapatkan penghasilan yang bagus, tapi ternyata pekerjaannya tersebut semakin menjauhkannya dari bertakarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah, membuat dirinya yakni semakin menjauhi ketaatan-ketaatan kepada Allah. Bahkan tanpa sadar dia meninggalkan yakni kebiasaan-kebiasaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu gambaran yakni apa? Yakni rezeki yang tidak berkah. Maka hati-hati jangan sampai ya kita mendapatkan rezeki yang tidak berkah, yakni disebabkan apa? Yang disebabkan yakni kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami katakan ibadah ya atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang nyata. Ini adalah sesuatu yang kita dapatkan, yakni gambaran yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tatkala Allah jamin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berleha-leha dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Bahkan satu hari istrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan protes. Atau setidaknya bertanyalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam itu sangat tekun, ya. Maka salat malam itu adalah satu amal ibadah, yakni para nabi dan rasul. Maka kita umat yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk tidak meninggalkannya. Nabi SAW sampai bengkak kakinya. Maka istrinya bertanya, kenapa sampai melakukan hal yang demikian? Jawaban baginda Nabi SAW sederhana, an akuna abdan syakura. Coba kita lihat, wahai saudara-saudaraku. Yani Nabi katakan, aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kekasih kita ya sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ingin menjadi yakni seorang hamba yang pandai bersyukur. Maka kita pun demikian seharusnya. Ya, jangan sampai kita setiap hari, bahkan setiap detik, setiap desahan napas itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kufur nikmat dan kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka wajar kalau seandainya Ibrahim bin Adam mengatakan, ya, ta'kuluna rizqallah, yakni kalian memakan rezeki Allah, ya, dan kalian wala tashkuruna, ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menyebabkan kalbu kita menjadi mati. Ini yang ke-9, dan yang 10 yang terakhir yang menyebabkan kalbu manusia menjadi mati itu adalah apa? Yakni tadfinuna mautakum, yakni kalian memakamkan, ya, atau menguburkan, ya, orang-orang mati di antara kalian. Wala ta'tabiruna bihim, tapi kalian tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran atas kematian mereka. Kita bisa lihat, ya, kebelakangan ini di saat wabah COVID ini, ya, ada di tengah-tengah kita. Sebagian dari saudara-saudara kita mungkin telah mendahului kita, dan kabar tentang kematian atau wafatnya mereka, ya, itu mungkin disebarkan di media sosial, ya, atau di televisi dan sebagainya, dan kita menyaksikan. Kita lihat, ya, mereka dimakamkan, mereka dikebumikan, mereka dikuburkan. Harusnya itu menjadi apa? Sesuatu ibrah, ya, iktibar bagi kita. Ya, kita ambil pelajarannya, bahwasannya kita kelak juga akan apa? Yakni mengalami hal yang sama seperti mereka yang telah mendahului kita. Kita juga akan dimakamkan, ya. Maka pada saat itu, ya, tidak ada yang bisa kita bawa, ya, tidak ada yang bisa kita bawa. Rumah yang kita miliki yang besar dan sebagainya, tidak pun rumah itu akan dimasukkan ke dalam kuburan kita. Mobil kita yang berapa banyak jumlahnya, itu pun tidak akan apa? Tidak akan dibawa ke dalam kuburan kita. Harta kita yang banyak juga demikian. Bahkan anak-anak dan istri-istri kita pun tidak akan dibawa. Mereka hanya mengantarkan kita, ya, anak, istri, keluarga kita ini sampai ke kuburan. Ya, ini sampai kuburan kita ditutup, ditimbun oleh tanah, dan orang-orang pun, ya, ini mulai meninggalkan kita sendirian, dan tidak ada yang menemani kita. Termasuk anak dan istri kita pun akan pulang, walaupun mereka menjadi orang yang terakhir bisa jadi yang akan meninggalkan kita di kuburan itu sendirian. Tapi ada yang akan menemani kita, yakni amal kita. Maka ada baginda Nabi SAW, idza mata bani Adam inqata amalu illa min salas. Jika mati anak Adam, ya, maka terputuslah segala amalnya illa min salas, kecuali 3 perkara. Ya, kecuali 3 perkara, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa min sadaqatin jariyah. Yakni yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Ini sedekah jariyah, ya. Yakni wakaf yang kita salurkan, ya. Maka insyaallah itu akan menjadi apa? Menjadikan amal yang akan menerangi kita. Karena apa? Karena tatkala kita mati, tidak ada yang kita bawa melainkan amal, dan amal ini yang terus, ya, menjadi apa? Pahala yang terus mengalir kepada kita. Ya. Yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka oleh karena itu, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kalau seandainya kita memiliki satu ilmu, ya, yang kita pelajari dan sebagainya, ya, termasuk juga di dalamnya ilmu membaca Al-Qur'an, ya, yang bisa, ya, rekan-rekan di MTR itu mengajarkan kepada saudara-saudaranya, ya, yang belum bisa membaca Al-Qur'an, insyaallah itu menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Yang akan apa? Yang akan menemaninya kelak tatkala sudah menemui yang namanya kematian. Begitu juga, ya, yang terakhir, yakni wa waladin salih yad'ulah, yakni anak yang soleh yang mendoakan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu tatkala kita hijrah pada saat ini, bukan hanya kita yang hijrah, tapi bisa seharusnya yakni semua keluarga kita juga hijrah. Yakni hijrah dari kemaksiatan, dari keburukan ini kepada ketaatan dan kebaikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah anak-anak kita. Yang kita didik mereka, yang kita bimbing mereka, yang kita jaga, yang kita rawat mereka untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang anak-anak yang soleh, mereka tidak akan melupakan kedua orang tuanya, dan mereka senantiasa mendoakan untuk kebaikan kedua orang tua
kedua orang tuanya. Maka seharusnya sudah menjadi prioritas bagi kita. Ini anak-anak kita, karena mereka adalah aset kita. Jangan sampai anak kita terlepas. Jangan sampai ya anak kita mengikuti arus ya kehidupan yang serba bebas pada kesempatan berbahagia ini. Di mana kehidupan kita pada saat ini, yakni kebanyakan manusia, yakni berusaha untuk tidak mau diatur dengan aturan agamanya. Mereka berusaha untuk memisahkan agama ini dari kehidupan. Ya, tatkala kita berusaha memasuki ya bahwasannya kehidupan ini harus diatur oleh agama dalam segala aspek kehidupan, mereka akan mengatakan kita kuno. Kita akan mengatakan kepada kita itu sudah ketinggalan zaman dan sebagainya. Padahal ya itu adalah sebaik-baiknya yang harus kita lakukan dalam kehidupan di akhir zaman ini agar kita terselamatkan. Maka kita orang-orang yang senantiasa melakukan apa? Perbaikan inda fasadin nas, tatkala manusia melakukan kerusakan, maka bersabarlah. Insyaallah ya, kita ini adalah orang-orang yang berbahagia yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Islam ini awal mulanya dianggap aneh dan kelak kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali dianggap aneh. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga anak kita, didik anak kita dengan sebaik-baiknya, ini agar mereka senantiasa menjadi orang-orang yang sama seperti kita, setidaknya lebih baik daripada kita, ya ini dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terselamatkan dalam kehidupan dunia dan akhirat, menjadi anak yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, yang insyaallah ketika perkara ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah putus walaupun kita telah meninggal ataupun kita telah wafat ataupun kita sudah meninggal dunia, maka di mana amalan-amalan ataupun yang lain terputus, maka amalan-amalan itu terus berjalan dan membersamai kita dan terus menjadi pahala buat kita sekalian. Maka ambillah pelajaran dari setiap apa? Setiap orang yang kita makamkan, setiap orang yang kita kebumikan, setiap orang yang kita kuburkan, bahwasannya sekarang kita yang mengurus jenazah mereka. Maka boleh jadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau kapanpun kita yang diurus oleh orang lain pemakamannya. Maka ambil iktibar sehingga kehidupan kita ini tidak semata-mata mengejar kehidupan dunia dan kenikmatan dunia, tetapi kita juga memikirkan kehidupan akhirat kita, dan kita akan bertemu yang namanya kematian, dan kita pun akan dikemakamkan sebagaimana orang-orang yang telah mendahului kita. Maka ambillah iktibar. Dan ini adalah 10 perkara rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan manusia kalbunya menjadi mati, ya. Sehingga apa? Doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya rasa mungkin dapat saya sampaikan ya, sebatas daripada kemampuan saya kepada rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kami cukupkan dan kami persilahkan kepada rekan-rekan jika ada masukan ataupun jika ada pertanyaan yang disampaikan, yang insyaallah kita bisa diskusikan bersama-sama. Oke, silakan untuk rekan-rekan mengajukan pertanyaan. Silakan bisa mengaktifkan mikrofonnya satu persatu untuk melakukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Kangen. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah. Iya nih, udah lama nih nggak bertemu dengan teman-teman di Tanjung Pinang. Barakallahu fiik. Tat, saya ketinggalan kajiannya Tat. Tapi ini mau ini menyapa teman-teman di Tanjung Pinang. Semoga semua sehat, semua bebas dari virus. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Lanjut yang lain, mau menyapa saja. Bapak beri sehat ya. Alhamdulillah Ustaz. Masyaallah, mudah-mudahan. Barakallahu fiikum. Ada nih kajian online. Oh gitu, lagi berlangsung.
Lagi nunggu yang bisa IT. Oh gitu. Iya. Insya Allah Pak dimudahkan. Amin, Yasarallahu amin. umurakum. Insyaallah. Segera dipertemukan nanti. Amin, amin. Tunggu ini nih Pak Korda Tanjung Minang ngajarin nih. Oh siap. Ini beliau luar biasa ini Pak. Ya emang Korda kita biasa di luar, saya akui itu Pak. Allahu Akbar. Ustadz di mana, di rumah Ustaz? Ini di rumah nih Pak. Alhamdulillah berkat perjuangan rekan-rekan di Tanjung Pinang, alhamdulillah saya bisa bermuajahah walaupun via online ini Pak. Ya, insya Allah. Pak Korda lanjut, saya menyimak. Oke, terima kasih Pak Febriansyah yang dari Batam. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang akan bertanya, silahkan ke Mas Romi mungkin, atau mungkin Pak Abai, silahkan. Oke, kalau memang belum ada, saya yang tanya lah kalau gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk untuk sikap kita terhadap corona ini kan ada beberapa masjid yang menjalankan sholat Jumat dan ada yang tidak. Sikap kita bagaimana Ustaz? Karena misalnya contoh di tempat saya ini memang ada beberapa orang yang sudah dalam pengawasan dan itu di masjidnya dekat rumah. Jadi akhirnya saya mengambil sikap untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Nah itu bagaimana Ustaz? Baik. Bismillah ya. Sebagaimana apa yang yang saya pahami ya terkait dengan kewajiban salat Jumat ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Banyak sekali kebaikan dan keutamaan ya terhadap perintah salat Jumat ini, dan hukumnya dia fardu ain. Ya Pak ya, perlu dipahami. Ya fardu ain. Ya. Bahwasannya kewajiban salat Jumat ini sebagaimana kami pahami ya, dia tidak gugur yakni dengan adanya wabah ini. Itu yang perlu dipahami pertama. Gitu ya. Karena apa? Karena dalam kondisi semestinya seharusnya dalam Islam itu ya tatkala terjadi wabah, yaitu sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, sesuai dengan protokol Islam ya, ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ya, tatkala terjadi wabah dalam satu wilayah, apa yang harus dilakukan ya? Maka yang pertama di sana dikatakan tadi ya, wa idza sami'tum bi ta'uni bi ardin fala tadkhuluha, gitu ya, dan seterusnya. Maknanya apa? Dilakukan isolasi atau karantina ya, wilayah yang tersebar wabah di dalamnya, gitu ya, dilakukan karantina ya. Bahkan kalau kita tarik kepada yang kedua tadi, yakni apa? Ya ini kita tidak mencampurkan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Itu kan maknanya apa? Yang harus dilakukan, yakni seharusnya orang yang sakit ini ya, mereka diisolasi juga, gitu kan? Mereka diisolasi, dirawat. Sehingga apa? Sehingga orang yang sehat ini kan tetap bisa melakukan aktivitas. Nah, ini kondisi protokolnya dalam Islam itu seharusnya seperti itu. Bahkan kalau memang wabah ini sudah begitu merebak dan semakin luas dan sebagainya, nah itu yang berikutnya, yang keempat itu apa? Melakukan apa? Yakni lockdown ya. Dikatakan falaisa min abdin yaqa'ut ta'un ya fayamkusu fi baladihi atau fayamkusu fi baitihi, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, gitu ya. Maknanya apa? Dilakukan lockdown Pak, gitu ya. Nah ini kondisi yang seharusnya, dan apa yang terjadi pada kondisi kita pada saat ini ya, dan fakta daripada corona ini ya, permasalahannya gitu ya, kita tidak tahu ini
ya tidak tahu mana yang sehat dan mana yang sakit, kan begitu. Mana yang sudah terjangkiti atau tertular virus atau tidak, kan begitu, ya. Maka sudah tepat, gitu kan, apa kebijakan yang telah ditetapkan, ya, kebijakan yang telah ditetapkan, ya, dalam rangka, ya, untuk memutus mata rantai daripada penyebaran virus itu sendiri, ya. Apa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, gitu ya, dalam kesimpulannya mengatakan bahwasannya, ya, kalau memang daerah yang memang penyebaran wabah ini begitu tinggi dan sebagainya, maka untuk melakukan apa, yakni sholat baik itu Jumat ataupun jamaah itu dilakukan di rumah, gitu ya. Tapi gitu kan, di wilayah yang memang penyebarannya rendah, ya, sebagaimana sesuai dengan pengawasan dari pihak yang berwenang, yaitu pemerintah tentunya, negara pada kondisi ini, maka kewajiban itu tetap harus ditunaikan, gitu ya, tetap harus ditunaikan. Itu mungkin Pak tanggapan saya terkait dengan kondisi ini, ya. Tadi pun Pak Arif masih sholat Jumat kan? Insya Allah masih, Ustaz. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari Pak Tarsan, namanya udah aktif mikrofonnya. Silakan Pak Tarsan. Saya nanya boleh nggak? Kalau ini sekarang nanya nih. Oh, silakan Ustaz. Silakan. Monggo. Sebenarnya sama, mirip Masukan, di Batam ini. Bapak ngasih tambahan nih, bukan tanya. Enggak, gini Ustaz. Jadi di Batam ini kan sudah lebih dari 2 minggu imbauan MUI ya. Ya, sama Pak. Tidak ke masjid ya. Betul. Nah, tapi kan terus dalam 2 minggu ini kelihatannya pemerintah belum mengambil langkah serius nih untuk melockdown. Artinya gini, masjid nggak boleh datang, tapi pasar semua tempat masih rame gitu ya. Artinya kan percuma saja gitu loh. Nah, terus saya ada forum silaturahmi DKM Masjid, saya bilang kalau sampai hari Minggu depan itu pemerintah tidak juga melakukan tindakan yang serius, melakukan benar-benar melockdown, artinya memisahkan yang, artinya diketahuilah dalam 2 minggu misalnya, semua di rumah gitu kan. Jadi artinya yang nggak ke masjid karena di rumah gitu. Tapi terus saya ngusulin kalau sampai minggu depan itu tidak juga keluar yang namanya peraturan lockdown, artinya yang betul-betul terukur gitu ya. Ini kan masalahnya kalau sekarang ini nggak jelas nih, himbauan doang kan, himbauan itu boleh dia boleh enggak gitu ya. Saya bilang ya udah kita buka aja lagi masjid kita. Artinya apa? Sama aja ke masjid atau tidak ke masjid sekarang, karena di luar sana juga orang bebas bertemu dengan siapa saja gitu loh. Jadi artinya ya kita ambil juga kebijakan yang ya seperti itu, kembali lagi buka masjidnya gitu, karena memang pada akhirnya kita melockdown masjid kita sendiri, tapi kita juga apa namanya, ya kita aturlah biar yang masuk ke masjid itu misalnya harus dibersihkan dulu, terus orang dicuci yang tangannya sehat dan sebagainya. Iya betul. Nah artinya boleh nggak kita melanggar fatwa MUI ini? Maksudnya gini loh, juga sebagai gertakan ke pemerintah bahwa ya harus serius lah menangani ini gitu, jangan kita disuruh nggak ke masjid tapi yang lain dibiarin gitu, Tat. Gimana kira-kira, Tat? Iya, dan nanti ini perlu dipahami Pak terkait dengan fatwa itu sendiri gitu kan. Nah, kita di dalam Islam itu gitu kan, tingkatan daripada fatwa itu sendiri terkait dengan apa namanya, keterikatan kita untuk melaksanakan itu ya termasuk dari tingkatan yang paling rendah, beda dengan hasil istihad gitu ya. Hasil istihad, yakni istihadnya seorang mujtahid, itu adalah hukum syara yang wajib bagi orang yang mengadopsinya untuk melaksanakannya. Itu pertama yang harus dipahami. Maka di dalam MUI itu kan fatwa Pak, makanya untuk di Kepri ini kan bahasanya tausiah Pak. Jadi tidak ada ini yang penegasan yang mengikat gitu kan. Sama seperti tentang haramnya riba, itu tidak punya kekuatan kan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh setiap orang-orang yang meyakininya. Ya, karena dia hanya sekedar fatwa saja.
gitu kan, hanya sekedar fatwa saja. Nah, tapi kita tentunya gitu kan, sikap yang mau diambil katakanlah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Febri tadi, itu silahkan saja gitu kan, silahkan saja, tapi dengan apa? Dengan ketetapan harus untuk senantiasa itu tadi betul-betul menjaga. Ya betul-betul pengurus masjid itu punya tanggung jawab melihat mana orang yang sakit dan mana orang yang sehat. Silakan saja Pak, ya jika memang demikian. Nah, kalau saya sendiri sebagaimana apa yang saya pahami untuk sholat saya tetap di masjid ya, baik itu Jumat ataupun sholat berjamaah karena saya melihat fakta di tempat saya berada gitu kan, tentu berbeda dengan tempat lain, dan saya melihat dan kondisi fisik saya pun sehat dan orang yang datang ke masjid pun insya Allah aman, maka saya tetap sholat di masjid. Dan insya Allah kawan-kawan pun yang mengambil keputusan untuk sholat di rumah, insya Allah ya, apakah yang melakukan azimah tetap sholat di masjid ya, juga Allah senangi ya. Yang mengambil rukhsah, ini kalau mereka yang sholatnya di rumah nih ya, itu juga mengambil rukhsah. Itu dalam kitab Nasaihul Ibad yang saya bahas ini juga, itu dijelaskan tentang azimah dan rukhsah itu sama-sama Allah senangi dan sama-sama Allah cintai tatkala seorang hamba itu mengambilnya. Ya, jadi ini Pak tanggapan saya terkait dengan hal itu. Ya, jadi kita yang harus dilakukan adalah sekarang di mana tidak ada ketegasan, yaitu apa yang harus dilakukan oleh umat pada saat ini, oleh pemerintah lah katakan seperti itu. Kita disuruh berdiam diri di rumah, ya TKA malah masuk, kan begitu, ya kan? Ya, ini kan sungguh aneh. Ya, kan? Terus begitu juga yang katakan oleh Pak Febri, pedagang gitu kan, itu masih berkeliaran dan sebagainya. Sehingga nanti apa yang mau didapatkan dari hasil seperti ini gitu kan, maka kembali lagi kepada rekan-rekan yang merasa ada rasa ketakutan gitu kan, karena ketidaktahu di mana orang yang sehat dan sakit, itu juga bisa menjadi uzur bagi dirinya, walaupun ini masih dalam ranah khilafiyah. Ini yang saya pahami, yang insya Allah bisa kita sikapi, ya, bisa kita sikapi. Syukran jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam Pak Febri. Ya. Jadi insya Allah buka ya. Iya. Insya Allah buka ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak segera diangkat wabahnya Pak. Nah, kemarin itu masjid saya ditutup karena di kompleks saya ada satu yang meninggal kemarin. Positif ya Pak. Iya, kalau sudah seperti itu memang sikap yang tegas memang harus seperti itu. Karena masalahnya penyebaran virus ini tidak diketahui, itu masalahnya. Ya kan? Bahkan orang yang sehat pun kelihatan sehat, dia positif, bisa jadi seperti itu. Gitu kan? Oke, baik Pak Febri, sudah cukup jelas insya Allah. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Pak Nil, Pak Uring. Oke, nampaknya mungkin belum ada Ustadz. Mungkin silakan di. Ya. Saya minta ini Pak kepada rekan-rekan terkait dengan social distancing atau physical distancing itu ya betul-betul diperhatikan ya. Dengan kondisi kesemrautan seperti ini, maka itu perlu diperhatikan oleh kita sekalian. Jangan sampai kita abaikan terkait dengan physical distancing ataupun social distancing ya, karena kita selaku individu ya, maka ranah cakupan yang bisa kita lakukan yaitu physical distancing dan social distancing. Insya Allah dengan segala daya upaya yang bisa kita lakukan, yakni pada ranah individu dan keluarga kita, itu yang kita lakukan, dan kita terus mendorong yakni para penguasa-penguasa di negeri ini, yakni mereka untuk segera melakukan gitu kan apa yang diajarkan oleh Islam ya. Kalau dalam ajaran Islam ya harus segera di lockdown betul-betul gitu kan. Jadi lockdown ini bukan hanya sekedar masalah menutup akses dan sebagainya gitu kan, tapi memang betul-betul memperhatikan karena ini masalah kesehatan. Maka dari sisi kesehatan ya, baik itu cara pengobatan
ya sikap yang diambil, ya alat-alat yang digunakan dan sebagainya juga harus diperhatikan dengan menyiapkan yang terbaik. Begitu juga harus menyiapkan laboratorium untuk para ahli ya untuk meneliti apakah meneliti virus ini ataupun berusaha untuk mencari obat dan sebagainya. Kita dorong terus mereka untuk melakukan itu, dan juga ini adalah tanggung jawab mereka ya, apakah itu menurut syariat ataupun sesuai dengan amanah undang-undang, termasuk di dalamnya adalah ya ini memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, wabil khusus masyarakat yang kurang mampu. Nah, ini yang maka di sini diperlukan dakwah untuk menyadarkan pemerintah atau negara pada yang kesempatan yang berbahagia ini. Maka itulah kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk mengingatkan itu bukan satu kemaksiatan, itu adalah muhasabah. Dan itu insya Allah juga amal, dan itu juga sebuah perintah yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita masih bisa di medsos, silakan medsos. Syaratnya kita tidak melakukan penyebaran berita palsu atau hoax, ya. Dan dengan kata-kata yang santun, ya, dengan kata-kata yang betul-betul bentuknya menasehati, insya Allah ya itu semua akan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Arif mungkin. Jika ada tambahan dari rekan-rekan. Oke, mungkin sudah cukup Ustaz. Sebenarnya sudah tidak ada tambahan karena peserta juga alhamdulillah belum begitu banyak, masih di bawah 20 orang. Belum banyak. Oh gitu. Ya, karena memang tadi kan masih terbatas waktunya, dan insya Allah untuk kesempatan yang akan datang untuk penyebaran informasi kita akan lebih masif dan waktu lebih lama, sehingga yang bisa ikut serta dalam kajian ini bisa lebih banyak. Insya Allah Pak. Oke, silakan ditutup Ustaz untuk ini doa kafaratul majelis Ustaz. Baik, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan, yakni terkait dengan materi yang kami sampaikan, yakni penyebab matinya kalbu seorang manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nashahul Ibad, itu ada 10 perkara. Mudah-mudahan ini bisa dicatat oleh sahabat-sahabat sekalian, sehingga betul-betul kita perhatikan, karena implikasi daripada qalbun mayyit, yakni matinya hati seseorang manusia itu sangat besar, yakni tidak dikabulkannya, yakni doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata yang menyebabkan qalbun mayyitun itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hukum syara. Ya, maka oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, baik yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan, dan bisa kita amalkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau nyapa yang lain, Pak? Ya, silakan yang bisa dimunculkan kameranya, monggo. Satu-satu kemudian ucapkan sebelum goodbye kita. Kalau misalnya halaqah langsung kan salaman, Pak. Udah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Semuanya. Sama Pak, ini di rumah juga. yang ada kopi kayak Hah? Pada rapi-rapi nih. Wah, kayak preman ini Pak Febri. Kebanyakan work from home. Saya bertanya-tanya, Pak. Oh, ada Pak Tarsan. Siapa nih? Pak Tarsan. Assalamualaikum Pak Tarsan. Suaranya belum aktif Pak Tarsan. Mikrofonnya. Oh, udah kecil mikrofonnya. Oh, udah. Nggak kedengeran mikrofonnya Pak Tarsan. Oh. Sekarang mikrofonnya doang. Saya tetap Pak downloadnya agak delay, Pak Arif. Jadi delay ya. Oh. Gantian mana Pak Arif?
Pak Ori Nokawi. Mana? Pak Ori nggak kangen sama gue ya? Mana Pak Panil ketawa? Siapa tuh yang ketawa? Ayo yang kangen. Yang mukanya mana nih? Kangen nih lihat muka Tanjung Pinang nih. Ya itulah Pak Ori, mungkin lagi pindah kamera nih ya. Pak Arif mana kameranya? Itu kasihan Ustaz Nuril, downloadnya kecil beliau. Waduh, udah pada ini kan? Nah, ini Takutnya gini, yang lain udah ini terlelap gitu, jadi HP-nya masih nyala, orangnya terlelap. Masih on, tapi orang udah pada tidur. Cuma bertiga dari tadi. Oh, alah. Masya Allah. yang ada Pak Ori, Pijit. Sarsan. Panil pun sudah enggak lagi tuh. Pak Nir sudah send out ya. Iya. Pak Ori belum nih. Ya Pak Arif, Bilang tadi. gitu mungkin nanti silakan evaluasinya ya. Insya Allah. Ada rekamannya Ustaz, ini kami rekam. Ini udah selesai, tapi rekamannya udah selesai. Iya. Bisa dilihat nanti. Kalau yang mau gabung kuliah subuh pakai ini juga di Pak Arif ada ya infonya ya? Ada. Kan Yang subuh sama maghrib ya, yang ini Jabodetabek. Iya, Jabodetabek. Betul. Ya nanti diinfokan lah jadwal berikutnya Pak Febri di Korwil. Ya. Dibagi piramid. Kalau Ustaz Dwi Condro di Zoom. Pakai Zoom beliau. Iya. Besok jam 15.30.